Halo Mas. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya Mas? Tekan kene. Bos, halo. Nih selamat datang, kita lagi ada di Sawah Jajar Farm. Dengan wajah baru ya Mas? Dengan wajah baru. Pemandangan yang baru. Pemandangan yang adem, asri. Bedanya apa sampai sebelum nggak kesini? Ini dulu nggak ada bongsainya. Nah, aku mau ngomong sampai duluan. Jadi lebih kehijauan ini. Nah. Mungkin ada ditambah pohon-pohon juga ini di sebelah sini. Ada pohon jambu dari Purworejo. Nih, jangan-jangan kemarin kondangan Setia Farm pindah ke sini. Kemarin kondangan sekalian belanja bibit. Termasuk bibit jambu juga ya? Itu jambu Mas, terus bagian tak sebar di sebelah sana. Yang nggak ada bibit apa Bos? Bibit. Dan kita mau belajar ini temanya apa ya, kemarin banyak sih yang request tentang gimana sih cara membangun peternakan dari nol, apa sih yang harus dipersiapkan itu. Mas Sawah Jajar kan sudah berjalan hampir setahun lebih ya. Ya, Mas. Ini persiapannya apa saja Bos ketika dulu membangun peternakan ini? Pertama itu mental Mas. Wani sih ya? Nah, wani pura. Mental, terus ketekunan, dan juga semangatnya harus luar biasa. Kalau semangatnya cuma ingah-ingih gak jadi Mas. Ingah-ingih ra dadi Mas. Ingah-ingih ya? Takut gagal, tapi belum pernah mencoba. Terus suksesnya kapan gitu. Terus apa lagi Mas ketika yang pertama mental ya? Mental Mas, pertama jangan mental. Takut gagal. Yang kedua memang modal Mas. Tapi saya yakin modal itu kunci utama. Tapi modal itu bukan yang menjadi apa tolak ukur sukses ya Mas ya. Karena banyak orang yang modalnya kurang tapi yang jadi sukses ya. Ya betul. Tapi banyak sekali yang bilang Sawah Jajar kakean modal. Bukan kakean modal Mas. Yang dibilang kakean modal itu sebenarnya dilihatnya bangunnya langsung banyak mungkin, terus sapinya langsung banyak juga. Sebenarnya bukan banyak modal, tapi ya itu belajar mahal Mas. Kalau belajar cuma 1-2, ya mungkin untuk menemukan sesuatu yang baru itu kurang ya Mas. Tapi kalau langsung banyak, insya Allah ketemulah jalannya. Sebelum membeli sapi-sapi yang begitu banyak itu Sawah Jajar kemarin kan, apakah sudah ada strategi khusus apa? Kita ini Mas, berkelana ke kandang-kandang sama teman-teman. Sowan dulu ya ini. Sowan. Terus kedua sama juga tahu kita nongkrong di pasar, lihat orang transaksi. Yeah. Tapi beliau Big Boss-nya Sawah Jajar ini dari dulu memang sudah sering belusukan Mas. Sebelum saya belusukan, aslinya Big Boss-nya sudah belusukan. Sudah belusukan dulu Mas. Jadi Bapak itu sudah belusukan dulu dari pasar satu ke pasar yang lainnya, dari peternakan satu ke peternakan yang lainnya. Jadi enggak asal belanja tuh enggak. Jadi lihat transaksinya dulu, ketika kita sudah oh begini toh, baru belanja gitu Mas. Termasuk pembuatan kandang juga kita belajar dari sana sini. Kalau dari pengalaman sendiri, kemudian pembelian bibit itu Sawah Jajar awalnya beli yang bakalan atau langsung yang super-super? Banyak kan bakalan Mas. Yang super kan cuma sebagian. Jadi banyak kan bakalan, terus kita pelihara sendiri. Awalnya juga asal ngasih makan Mas. Terus, awalnya asal ngasih makan. Kan rumusnya yang penting wareg. Ternyata wareg ya, iya. Tapi ada kalau cuma wareg nantinya kosnya pasti tinggi. Ternyata jebol. Ya, enggak jebol Mas, enggak sampai jebol Mas. Rembes sini-sini. Bocor ya? Bocor sini-sini Mas. Nah, dari situ kita belajar, oh, sudah kita menemukan nih asal wareg sapi sehat, ADG-nya masih naik. Nah, dari situ kita belajar asal wareg rada ringan biayane. Nah, ini mantap sekali. Jadi kita membahas saat ini pentingnya belajar pakan ya. Ya, pentingnya belajar pakan. Selain tadi yang kedua modal ya. Ya, modal. Kemudian kita yang ketiga ini
pakan. Pakan. Dari pengalaman sawah jajar sendiri, strategi pakan itu gimana, Mas? Bisa lihat hijauan sangat banyak, Mas. Jadi bisa mengurangi konsumsi konsentrat. Jadi konsentratnya berkurang, hijauannya kita tambah. Sama aja nutrisinya. Kalau tata kelola pakan sendiri gimana, Mas? Ransumnya atau susunannya? Ya kita kan kalau pakan itu proteinnya tinggi. Terus daya serap protein itu sendiri, Mas, TDN ya kalau di peternakan disebutnya ya. Biar terserap nutrisinya. Seberapa banyak. Nah, itu yang harus ini. Bukan asal proteinnya tinggi tapi nggak terserap, Mas. Nah, belajar di situ itu memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau biaya operasional sendiri per ekor sehari berapa ya? Kisaran di bawah 40, Mas, kalau yang besar, Mas. Kalau yang kecil-kecil yang enggak Standar sampai. ya? Iya, standar. Ada Kalau yang 50. kalau diantem rata tes 25 paling, Mas. Kalau diantem rata lo ya 25.000 per hari, kisaran itu, Mas. Yang Nah, terbanyak memang ya di konsentratnya ya? iya, konsentrat kan kita masih belajar membuat konsentrat sendiri, Mas. Kalau dari segitu kos biayanya per hari, Adiki bisa berapa per hari? Ya, Pengemukan ini ya? 1,2 pasti lebih. 1,2 dengan ditunjang hijauan yang sangat memenuhi ya. Enggak cuma konsentrat saja. Kemudian kalau di sawah jajar ini termasuknya penggemukan atau breeding? Mas? Penggemukan ada, breeding juga ada. Komplit ya? Komplit. Ada juga yang ini yang putih-putih ini ditahan terus ya? Belum dikeluarin ya? Sudah saya keluarkan banyak loh, Mas. Banyak juga? Peminatnya banyak banget sapi putih itu. Cuman ini kan karena sudah memenuhi Jalan-jalan sana ya? sudah memenuhi kapasitas, sudah pas loh, Mas. Pas itu untuk ini cancangannya ada sekian pas ya. Jadi kita nggak kurangin lagi. Ini kayaknya sapi Kebumen pindah sini semua ya? Enggak semua, Mas. Putih semua nih. Berjajar nih, guys. Ini kita kandangnya habis renovasi, Mas. Jadi kita pindah di sini. Kalau breeding sendiri sistemnya gimana, Mas? Breeding itu ya sistem apanya, Mas? Pakannya, Mas? Ya dari biar gak macir atau gimana itu. Ya hijauan kita perbanyak, Mas. Kalau breeding, kalau konsentratnya kita kurangin sedikit. Sentranya dikurangi. Ha-ha. Jadi kan jangka panjang ya, Mas ya. Jangka panjang, jadi kalau breeding itu nggak ngoyo ya. Yang ini besar sekali ya. Si Jono ya. Iya. Mantap ini. Besar. Kalau sapi besar ini pakannya apa, Mas? Ya konsentrat, Mas. Konsentrat. Iya. Maksudnya lebih boros atau enggak kalau pakan sapi? Yang jelas pasti lebih boros, Mas. Nah, dari situ tadi kita harus punya simulasi pakan untuk mengurangi kosnya. Kalau kita nggak punya simulasi pakan ya kacau, nanti jebol kita, Mas. Merembes. Jebol. Kalau mungkin saran ini untuk peternak yang mungkin skala kecil aja itu, apakah butuh kandang yang super mewah atau gimana? Untuk kandang itu kategorinya bukan super mewah, Mas. Efisiennya untuk sapi itu sendiri. Jadi yang lebih memangkas waktu apa ya? Waktu pemeliharaan aja, Mas. Contoh, saya sering dimintain saran sama teman-teman peternak baru ya. Mas, kalau bikin kandang itu yang kayak gimana sih, Mas? Saya sarankan air minumnya otomatis, jadi nggak perlu ngejok, nggak perlu ini ya toh. Terus tempat pakannya juga yang pas lah, tingginya, terus lebarnya gitu. Banyak macam kok. Ya, kita lihat dari sebelah sini. Ini yang ini pertama karpetnya ini. Karpetnya kok sekarang ditanam ya, Bos? Ya, karena saya lihat dari teman-teman banyak yang ditanam itu lebih bagus sih, Mas. Terus kalau ditanam karpetnya lebih awet, terus lebih rapi juga, nggak geser-geser itu. Wah, mantap ya, inovasi baru. Ayo, Mas, letong, Mas. Betul. Tapi tentunya karpetnya juga harus kualitas yang bagus ya. Ya kalau untuk sapi gede karpetnya yang tebel, Mas. Kalau kasih karpet yang empuk itu kurang tahan lama, Mas. Kalau satu karpet ini berapa harganya? 500-an lebih. Karpet aja 500, guys. Kita geser ke sapi si metal limosin. Sapinya tinggal dikit, Mas. Stok ya karena kehabisan
Iya. kurban. Nah, kita masuk kalau dari sini Mas, sapinya kelihatan tinggi banget, Mas. Kasih makan, Bos. Tinggian sapinya. Jono. Palungannya memang dalam gini ya, Mas ya? Ya, karena sapi putih kan lehernya panjang kok, Mas. Ini kita sebentar lagi kita akan pasang ini, Mas, apa? Untuk nahan, ya, untuk nahan besi biar sapinya nggak lompat. Tapi ini kok, Mas, kebanyakan sapi itu kalau sudah apa? Nempatin tempatnya sehari 2 hari, insya Allah dia nggak petakilan. Terus nyaman ya? Nyaman. Dan kita ke ini si metal ini. Ini namanya apa? Namanya Danang. Danang. Karena yang merawat nyamannya Danang, Mas. Itu ada yang panjang juga nih. Panjang. Ini baru-baru atau gimana, Mas? Ini kan stok kemarin toh, Mas. Mantap. Ini sapi ini kalau dimandiin berapa hari sekali, Mas? Tiap hari mandi, Mas. Setiap hari ya? Tiap hari. Setiap hari. Panjang sapinya. Kita udah ke sampai di pakan, kandang. Lahan, hijauan. Sekarang yang itu hijauan. Terus limbah, Mas. Limbah itu penting. Ke limbah dulu sih ya. Oke. Sapinya juga masih baru. Oh, ini kena sik karo sigit. Ini kena sik karo sigit. Letong. Kotoran padat ya, guys. Kotoran padat kita kumpulkan di sini. Nanti setelah jadi kompos, kita lempar ke hijauan kita. Terus untuk limbah basahnya kita gunakan untuk mengairi lahan hijauan juga. Ini ada berapa hektar ya? Ini cuma 2 hektaran, Mas, yang di sini, Mas. hektar. Nah, untuk di lahan baru sekitar 2 hektar juga, sama yang 1 hektar misah. Ini abk-abknya. Mm-mm. Mau pulang nih. Ini artisnya Sawo Jajar. Halo, guys. Semangat ya. Masih. Oke, Mas. Abk di Sawah Jajar gimana, Mas? Enak, Mas. Nah, apa nih? Nyaman gitu loh, Mas. Ya, soalnya teman-teman semua di sini tuh bisa sekolah enggak, Pan? Sama satu yang lain itu Satu tim sama-sama bersama. sama-sama ngerti. Kemarin bisa lolos dan berjuang dengan PMK gimana? Ya karena apa? Doa dan ikhtiar kita semua berjuang cari solusinya gimana supaya bisa teratasi. Dan alhamdulillah sampai saat ini aman semua. Aman Mas. ya? Selamat dari PMK. Sudah berdiri semua. Ya. Mantap. Oke, semangat ya, Mas ya. Yap. Oke, Mas. Gimana, Mas, kita lanjut sana. Ben kayak Mas Joko ambil ngerokok. Urep ra wi? Urip ya. Urip. Oh, dan mati ya. Oke, Mas, udah gitu aja. Mungkin ada tambahan. Kemudian di penjualan ya, Mas. Penjualan, kalau penjualan itu menurut saya banyak teman, banyak penjualan pastinya. Kalau sampean nggak punya teman ya berkurang penjualannya pasti. Harus banyak relasi juga. Banyak relasi, sampean sering nongkrong, sering ngobrol sama teman-teman sesama peternak. Apalagi kalau musim kurban itu pasti yang satu minta yang satunya, yang satu minta yang satunya, gitu saja. Sip, mantap. Dan teman-teman sampai di sini dulu, Mas. Mungkin ada tambahan ngasih support untuk peternak Indonesia. Nggak usah takut rugi. Berusaha dulu, nanti hasilnya pasti mengikuti. Yang ngopeni sehat, yang dopeni juga sehat. Oke, sukses untuk Sawah Jajar Farm. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.